Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila, nomor absen 30 dari kelas 12 IPS 2. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Hari ini saya akan menjelaskan tentang revolusi hijau. Kalian tahu apa itu revolusi hijau? Ya, revolusi hijau merupakan suatu usaha mengembangkan teknologi pertanian agar terjadi peningkatan produksi dalam hal pangan. Lahirnya revolusi hijau ini melalui proses panjang hingga akhirnya meluas ke wilayah Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika. Revolusi hijau ini mulai mendapatkan perhatian besar setelah seorang peneliti bernama Thomas Robert Malthus pada tahun 1766 sampai 1834 berpendapat bahwa kemiskinan adalah hal yang tidak dapat dihindari. Kemiskinan ini sendiri terjadi karena adanya ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk yang berjalan lebih cepat dengan deret ukur dan peningkatan hasil produksi pangan yang berjalan lebih lambat dengan deret hitung. Dari hasil penelitian inilah akhirnya timbul berbagai gerakan pengendalian penduduk dan pencarian bibit unggul di bidang pertanian. Di Indonesia sendiri, revolusi hijau mulai diterapkan pada zaman Presiden Soeharto atau pada masa pemerintahan Orde Baru. Penerapan program revolusi hijau di Indonesia era Presiden Soeharto. Indonesia yang merupakan kepulauan dengan bercirikan Nusantara dengan kekayaan alam yang melimpah dan tanah yang subur. Tanah yang subur ini dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu cara untuk meningkatkan produksi pangan, terutama beras. Kemudian apa saja program-program revolusi hijau di Indonesia? Yang pertama ada intensifikasi pertanian, yang kedua ada ekstensifikasi pertanian, yang ketiga ada diversifikasi pertanian, dan yang keempat ada rehabilitasi pertanian. Mari kita bahas bersama. Yang pertama ada intensifikasi pertanian. Kalian tahu apa itu intensifikasi pertanian? Intensifikasi pertanian merupakan sebuah usaha meningkatkan hasil pertanian. Di Indonesia sendiri, intensifikasi pertanian disebut dengan panca usaha tani dan sabta usaha tani. Panca usaha tani itu meliputi pemilihan bibit unggul, pengolahan lahan, pengaturan irigasi, pemupukan, serta pemberantasan hama dan bibit penyakit. Kemudian, sabta usaha tani itu sama seperti panca usaha tani. Namun, ada 2 poin tambahan dalam sabta usaha tani. Yang pertama, pasca panen, dan yang kedua, pemasaran yang baik. Pasca panen merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan para petani setelah melakukan panen. Kemudian, pemasaran yang baik. Pemasaran yang baik merupakan hal penting dalam sabta usaha tani. Maksudnya, jika sesuatu percuma jika hasilnya baik, namun pemasarannya kurang baik, maka petani tersebut akan mendapatkan rugi. Kemudian yang kedua ada ekstensifikasi pertanian. Ekstensifikasi pertanian merupakan perluasan lahan tanah dengan cara membuka lahan-lahan baru, seperti membuka hutan, mengubah lahan tandus menjadi lahan pertanian, dan lain sebagainya. Kalian tahu, ekstensifikasi pertanian ini banyak dilakukan di daerah-daerah yang luas dan masih jarang penduduknya, seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Kemudian yang ketiga ada diversifikasi pertanian. Diversifikasi pertanian merupakan penganekaragaman jenis usaha dan tanaman pertanian agar tidak bergantung pada satu hasil pertanian saja. Kemudian diversifikasi pertanian ini memiliki 2 cara. Cara yang pertama dengan memperbanyak jenis kegiatan pertanian. Contohnya, selain bertani juga dapat beternak ikan atau beternak ayam. Kemudian cara yang kedua,
Cara yang kedua yaitu memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan. Contohnya, lahan tersebut selain ditanami oleh jagung juga bisa ditanam dengan padi ladang atau tanaman lainnya. Kemudian yang terakhir ada rehabilitasi. Rehabilitasi pertanian merupakan usaha pemulihan sumber daya pertanian yang krisis, yang membahayakan kondisi lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut. Adapun dampak-dampak dari revolusi hijau di Indonesia, baik dampak positif dan dampak negatif. Kalian tahu apa saja dampak positif dari revolusi hijau? Dampak positif revolusi hijau bagi petani yang pertama, produksi padi dan gandum meningkat. Yang kedua, meningkatkan pendapatan petani. Yang ketiga, munculnya tanaman jenis unggul berumur pendek. Yang keempat, meningkatkan kualitas hasil pertanian. Kemudian dampak positif bagi masyarakat. Yang pertama, merangsang kesadaran masyarakat akan pentingnya teknologi. Yang kedua, merangsang dinamika ekonomi masyarakat dengan hasil yang melimpah. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas hasil produksi. Kemudian apa saja dampak negatif dari revolusi hijau di Indonesia? Dampak negatif bagi petani. Yang pertama, penggunaan pupuk secara berlebihan. Yang kedua, penggunaan pestisida seperti panca usaha tani. Yang ketiga, kerusakan keanekaragaman hayati. Kemudian apa saja dampak negatif bagi masyarakat? Yang pertama, masyarakat memiliki budaya industri seperti budaya konsumtif. Yang kedua, sistem kekerabatan mulai memudar. Yang ketiga, sistem bagi hasil sudah mulai berubah. Kemudian kesimpulan dari revolusi hijau. Kalian tahu apa kesimpulannya? Jadi dapat disimpulkan, pendapat yang telah dikemukakan oleh Robert Malthus bahwa kemiskinan adalah masalah yang terjadi karena ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan peningkatan hasil produksi pangan. Sehingga revolusi hijau ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan hasil produksi pangan agar bisa mengimbangi atau menyetarakan pertumbuhan penduduk yang berjalan dengan cepat. Apakah teman-teman sudah paham? Cukup sekian penjelasan dari saya tentang revolusi hijau. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.